Bagaimana pendapatmu mengenai Rocky Gerung? Apakah dia benar-benar pakar politik atau seorang penjilat? Oke, meskipun Rocky pernah mengaku kalau politik hanya hobi sampingannya saja, tapi dia memang benar seorang pakar politik. Di tahun 98, dia pernah memimpin aksi demo bersama mahasiswanya saat itu dia sudah menjadi dosen di UI. Di samping itu, Rocky juga pernah menulis pledoi untuk meringankan hukuman terhadap teman seperjuangannya yaitu Fajrul Rahman yang dipenjara karena melawan Soeharto. Nah, sewaktu di acara Rossi Kompas TV, Fajrul pernah mencoba mengungkit-ungkit perjuangan mereka berdua melawan Orde Baru, tapi Rocky selalu mencoba menghindar dari pembahasan itu karena yang mau dia perjuangkan adalah kondisi sekarang ini. Fakta bahwa dia tidak peduli dengan titelnya sebagai aktivis 98. Rocky juga bersahabat dekat dengan almarhum Gus Dur dan SBY. Meski demikian, dia tidak pernah ingin masuk kekuasaan. Gus Dur dan SBY sering memanggilnya untuk berdiskusi saja atau membuatkannya pidato. Nah, sehari setelah Gus Dur bertemu secara diam-diam dengan Tommy Soeharto, kritik tajam langsung keluar dari mulut filsuf ini. SBY pun pernah dikritiknya ketika di acara ILC ia berkata, "Saya berpidato di depan Taman Ismail Marzuki untuk menghajar muka SBY." Kritiknya selalu permanen siapapun presidennya. Rocky juga mengajar di Universitas Indonesia selama 15 tahun dan menolak untuk digaji. Gajinya hanya dipakai untuk keperluan kampus dan mahasiswanya saja. Pernah di suatu acara Q&A Metro TV ada 5 orang panelis yang kontra dengan Rocky. Salah seorang panelis Ruhut Sitompul menuduhnya terlibat kasus CKS, lalu seorang panelis lagi Sujiwo Tejo langsung memotong pembicaraan bahwa dia percaya Rocky. Dia tahu Rocky orang kaya dan temennya sering minjam duit ke Rocky, jadi gak mungkin Rocky terlibat. Selain di UI, Rocky sering diundang untuk ngasih kuliah di kampus yang lain. Dia juga pernah mengajar di Sekolah Tinggi Polri, TNI, bahkan dia pernah mengajar di Megawati Institute selama 4 tahun. Rocky juga berteman dekat dengan Sri Mulyani. Mereka bersama-sama mendirikan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi P2D. Mereka juga mendirikan Partai Serikat Rakyat Independen atau SRI untuk mencalonkan Sri Mulyani menjadi presiden. Sayangnya Sri Mulyani tidak lulus administrasi. Lalu dengan kedekatannya terhadap pejabat, apakah kemudian membuat Rocky menjadi seorang penjilat? Tentu saja tidak. Bahkan sekarang kritiknya lebih tajam, apalagi setelah Prabowo yang harusnya menjadi oposisi yang kuat malah masuk kekuasaan, dan akhirnya Rocky menyatakan dirinya sebagai oposisi Jokowi. Salah satu hal yang membuat saya kagum dengan Rocky adalah keyakinannya yang tidak jelas karena sering dianggap ateis tetapi sangat dekat dengan kaum muslim, terutama yang sering dikatain Islam radikal. Bukti bahwa dia mampu mengelola perbedaan dengan sangat baik. Saya juga heran dengan orang-orang yang berpendapat Rocky hanya jago retorika atau jago mengkritik saja tanpa memberikan solusi. Meskipun ngasih solusi bukan tugasnya karena dia tidak digaji untuk itu. Tapi kalau kita perhatikan ada banyak solusi di dalam kritikannya. Oh iya, satu lagi, Rocky juga pernah menjadi saksi ahli untuk meringankan Ahok. Seperti itu, terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.